Shalom Aleichem, selamat malam sahabat radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di hari ini sahabatku. Ya, tepatnya di hari Selasa ya sahabat, dalam program refleksi bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Sampai dengan pukul 9 malam, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Dan pastinya seperti biasa akan ada materi yang dibagikan di malam hari ini. Dan untuk sahabat yang mau berpartisipasi bisa dengan pertanyaan sahabat di 0816654532. Ya, tanpa berlama-lama sahabatku, di malam hari ini dengan suasana yang penuh dengan sukacita dan anugerah Elohim Yahweh, sudah bersama dengan kita pembicara kita di malam hari ini seperti flyer yang sudah kami bagikan ke ruang dengar sahabat, yaitu bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Shalom Aleika, selamat malam Dad. Aleika shalom beliau. Apa kabar nih Dad? Kabarnya haleluya, sehat selalu. Amin. Bapak Yahweh menyertai. Amin, terpujilah Bapak Yahweh. Ya sahabat yang ada di rumah, dan kami percaya sahabat dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya, bahkan yang ada di negara lainnya yang mendengarkan di live streaming dalam keadaan sejahtera sentosa adanya karena kemurahan dan kasih setia Elohim yang sempurna. Baiklah sahabatku, di malam hari ini akan ada materi yang kita bahas dan pastinya sudah sahabat ketahui bersama-sama, tapi kita tanyakan kembali. Hari ini kita akan membahas tentang apa nih Dad? Ya, judulnya itu mengerikan Rio. Menyandera Tuhan. Waduh, Tuhan kok disandera. Siapakah yang mampu nih ya? Tuhan kok disandera. Nanti kita dengar. Iya sahabatku, kok Tuhan disandera ya? Itu siapa sih yang sanggup gitu menyandera Tuhan ya sahabat yang diberkati? Nanti pastinya di malam hari ini akan kita dengarkan materinya, dan kami buka atensi sekali lagi untuk pertanyaan dan juga konseling bagi sahabat yang mau bertanya tentang materi di malam hari ini atau mempunyai pertanyaan lain yang ingin sahabat tanyakan dan nanti akan bisa dijawab oleh Bapak Gembala Yakub Sulistyo di malam hari ini. Bisa langsung saja dengan atensi melalui SMS dan WhatsApp di 0816654532. Sekali lagi 0816654532 sampai dengan pukul 9 malam di hari ini. Baiklah sahabatku, mengawali jumpa kita sebuah lagu dari Alamat Maja dengan judul Kasihmu yang Sempurna dengan vokal song daripada Nina. Kami hadirkan untuk mengawali jumpa kita dalam program refleksi di malam hari ini. Jangan kemana-mana. Tak pernah ku lupa semua kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidupku. Meski terkadang berat jalan yang aku lalui, namun Kau selalu ada di setiap langkahku. Selalu janji-Mu kepadaku, dengan iman yang telah Kau tanam di hatiku. Walau dunia tak percaya
firman-Mu, biar tak terselami oleh pikiranku Tuhan. Semua yang telah Kau beri padaku melampaui segala akalku. Tak pernah sekalipun Kau ingkari janji. Rancangan-Mu indah, tak terselami pikiranku. Betapa besar oh Tuhan kasih-Mu kepadaku. Kau buka jalanku selalu. Kasih-Mu yang sempurna telah Kau berikan kepadaku. Yesus, aku menyembah-Mu. Betapa besar oh Tuhan kasih-Mu kepadaku. Kau buka jalanku selalu. Jalanku selalu. Kasih-Mu yang sempurna telah Kau berikan kepadaku. Yesus, aku menyembah-Mu. Kasih-Mu yang sempurna telah Kau berikan kepadaku. Yesus, aku menyembah-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini kami ucapkan dulu selamat bergabung untuk sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami. Dan jangan lupa ya untuk sahabat, untuk follow akun sosial medianya Radio Surya Kebenaran, untuk akun Facebook kami yaitu Surya Kebenaran, dan akun Instagram kami Surya Kebenaran Radio. Dan juga sahabatku, di malam hari ini jangan lupa untuk tetap dukung channel YouTube Yakub Sulistyo, untuk share, like, komen, dan juga bagikan kepada sahabat dan juga keluarga sahabat yang kiranya akan membawa berkat bagi jiwa pastinya. Ya sahabatku, di malam hari ini langsung saya dengan materi kita, menyandera Tuhan, bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Kami persilakan Dedi. Ya, terima kasih Rio. Menyandera Tuhan, itu judul yang saya sampaikan pada saat ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyandera itu artinya menawan orang untuk dijadikan sandera. Jadi dijadikan tawanan begitu. Sebetulnya kalimat menyandera Tuhan itu yang dikatakan oleh salah satu pendeta yang anti dengan nama Yahweh Rio. Karena menurut pandangannya Tuhan itu tidak terbatas, unlimited, maha segala-galanya. Tapi oleh kaum idiot penyembah Yahweh dibatasi dalam sebuah nama saja. Seolah-olah jika tidak disebut namanya dengan benar, maka Tuhan tidak mau mendengarkan. Begitu katanya. Nah, teori tersebut nampaknya benar. Dan penyembah Yahweh benar-benar idiot dan kaum kurang cerdas, bahkan merupakan kaum sesat. Karena ketika mereka mengatakan itu Rio, mereka mengaitkan dengan kitab Matius atau Matius 24 ayat yang ke-11, di mana di sana dikatakan, dan banyak nabi palsu akan dimunculkan dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dengan menggunakan ayat itu, maka banyak orang yang lugu tidak berani mempelajarinya karena takut disesatkan, karena menggunakan ayat tersebut untuk menakut-nakutinya. Nah, untuk menentukan idiot tidaknya dalam memahami tentang Tuhan yang kita sembah, seharusnya bukan karena tidak sama dengan orang yang berbicara,
sehingga dianggap idiot dan jadi kaum yang kurang cerdas, bahkan kaum tersesat. Kalau yang dijadikan dasar itu, maka saya pun bisa mengatakan karena Anda tidak sama dengan saya, maka Anda termasuk kaum idiot, kurang cerdas, dan bahkan yang tersesat juga. Tapi kan seharusnya yang dijadikan tolok ukurnya bukan karena tidak sama dengan orang yang mengatakan itu, Rio, tetapi dasarnya adalah firman itu sendiri. Nah, jika dikembalikan ke firman itu sendiri, justru Kristen kaum Allahisme lah yang anti dengan penyebutan nama Yahweh, yang idiot dan menyandera Tuhan. Nah, bagaimana pembahasannya? Nanti kita akan dengarkan pada sesi yang berikut, Rio. Jadi ini sebagai pendahuluan dulu. Mungkin ada yang sudah mulai berpikir-pikir untuk memberikan pertanyaan dan sebagainya. Ya, baiklah sahabatku, pembukaan yang luar biasa ya, sudah dijelaskan bagaimana tentang menyandra itu sendiri, Sandra ya, sahabatku yang diberkati oleh Tuhan. Ini bukan nama orang, bukan nama Sandra, tapi ini kata menyandra ya. Ya, seperti menyembunyikan atau kita membungkam sesuatu ya. Untuk menghilangkan kebenaran juga bisa ya, Dad? Bisa. Ya. Bisa. Jadi bagi sahabat yang diberkati oleh Tuhan pasti sudah mempunyai pertanyaan dalam pikiran ya. Saya mau bertanya ini di malam hari ini, bisa langsung saja 081 66 545 32 untuk sahabat yang diberkati, dan juga sahabat melalui WhatsApp dan SMS bisa langsung dipersilakan di malam hari ini. Nanti pembahasan selanjutnya pada sesi kedua kami akan kembali selepas pujian berikut ini, yaitu ada pujian milik Yesua dan Namamu Yesua untuk sahabat yang diberkati, masih bersama dengan Alam Atmaja. Menjadi milikmu Tuhan Yesua, damai sukacitaku penuh, tak ada ragu dalam hatiku, sebab Tuhan Yesua bersamaku. Di dalam Kau Tuhan bebanku ringan, kuasa tangan-Mu menopangku. Tuhan Yesua, Kau telah berjanji, tak ada yang aku tak mampu. Terima kasih Tuhan Yesua, semua berkat-Mu Kau berikan yang terbaik untukku. Semuanya menjadi
Tuhan Yesua, untuk semua berkat-Mu. Kau berikan yang terbaik untukku. Semuanya menjadi indah, tepat pada waktunya, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesua, untuk semua berkat-Mu. Kau berikan yang terbaik untukku. Semuanya menjadi indah, tepat pada waktunya, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Yesua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yesua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yesua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yesua yang rubah hidupku. Cara hidup lamaku menjadi baru. Selamatkanku, Kau beri
Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dua lagu pujian milik Yesua dan Namamu Yesua, song by Alamat Maja, dengan vokalnya ada Elin dan juga Caspers. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini masih bersama dengan kami dalam program Refleksi. Dan untuk sahabat yang mau bertanya bisa langsung di 0816654532. Kami ucapkan selamat malam untuk sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami di 107.8. Baiklah sahabatku, sebelum kita lanjutkan, ya Dad, ini ada pertanyaan yang sudah masuk nih. Ini ekspres nih, udah masuk di malam hari ini. Datangnya juga dari tempat yang jauh. Ya, datang dari Dokter Ayu. Dokter Ayu, selamat pagi Dokter Ayu. Di mana ini? Di Amerika apa di Kanada nih? Ya, kita belum tahu nih ya yang pastinya ya. Terima kasih Dokter Ayu sudah beratensi di malam hari ini. Baik, ini dari Dokter Ayu. Shalom Pak Yakub dan Kak Rio, saya berharap dalam keadaan sehat. Amin. Menyandera ini sangat memprihatinkan. Ibaratnya kita ingin menghilangkan jejak dan bukti sebuah kebenaran. Benar. Sama halnya dengan orang Kristen yang mau bicara tentang firman, tetapi membungkam dan menghilangkan nama sang pemilik firman. Menurut Pak Yakub, sikap bagaimana agar pemikiran dan sikap orang percaya yang seperti ini bisa dikembalikan atau dibalikan kepada kebenaran, sehingga tidak terkesan menyandera Tuhannya? Ya, terima kasih sekali lagi Dokter Ayu untuk pertanyaannya. Ini pertanyaannya ini kok sepertinya tahu saja apa yang ada di pikiran saya. Haleluya, satu roh soalnya. Iya, satu roh. Sebetulnya saya ada jawabannya di sesi berikutnya, tapi saya munculkan saja Rio, supaya nggak penasaran. Kalau ditanya bagaimana seharusnya sikap kita, hanya satu sikap kita, harus berani menyatakan kebenaran, tapi dari dasar firman. Amin. Bukan asal pokoknya. Jadi mau tidak mau, ya orang yang mau mencari kebenaran ya harus mau belajar dan minta bimbingan Ruach HaKodes, sehingga hasilnya jika diklarifikasikan dengan firman akan klop dan cocok. Tidak asal mengatasnamakan Tuhan, karena sekarang ini banyak orang yang mengatakan sesuatu mengatasnamakan Tuhan, sehingga orang tidak bisa berkata apapun karena itu dianggapnya sudah atas nama Tuhan. Ya, justru seperti Allahisme lah yang selalu yang dijadikan dasar bukan firman, tetapi sesuatu yang berasal dari luar firman, seperti menurut Talmud, menurut budaya Yahudi, menurut inskripsi. Ya tidak salah kalau semua itu sesuai dengan kebenaran firman. Kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman, ya jangan dipakai. Jadi untuk pertanyaan Dokter Ayu, seharusnya bagaimana sikap kita? Ya berani menyatakan kebenaran dan kita mau belajar. Begitu Dokter Ayu, terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Ayu. Dan ini ada juga nih Dad, dalam hal ini seakan-akan ya, yang ada yang merasa dirinya lebih benar daripada Tuhan. Oh ya, biasanya begitu. Dan ini yang bisa dikatakan mereka inilah seperti dikatakan dalam Matius 24 ayat 11 tadi. Iya. Betul. Baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dan langsung saja kita akan masuk pada sesi selanjutnya bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Kami persilakan. Ya, saya masuk kepada sesi yang berikutnya, yaitu tentang pembahasannya bagaimana tadi tuduhan tuduhan dari orang yang anti dengan penyebutan nama Tuhan yang benar, itu seolah-olah kami yang menggunakan nama Tuhan yang benar ini justru dianggap menyandera Tuhan. Ya, tadi saya sudah sampaikan di sana, karena Tuhan itu tidak terbatas dan sebagainya. Maka saya akan sampaikan 4 hal. Yang pertama, tuduhannya tadi, Tuhan itu tidak terbatas. Jadi jangan dibatasi karena Tuhan itu unlimited. Jawaban saya, yes, that's right. Itu benar dan tepat sekali. Namun karena ketidakterbatasannya itulah justru disadari oleh Tuhan itu sendiri, karena tahu manusia itu akan sulit mendeteksi dirinya yang tidak terbatas itu. Sekarang coba kita renungkan, bagaimana sesuatu yang tidak terbatas, yang unlimited itu bisa dideteksi oleh manusia? Sangat sulit, ya. Mengapa? Karena Tuhan itu supranatural, sedangkan manusia itu natural. Maka manusia meraba-raba tentang diri Tuhan. Terbukti ada banyak cara manusia mencari Tuhan.
ada matahari dianggap Tuhan, benda-benda tertentu, keris, pohon besar dianggap Tuhan. Kemudian ada kekuatan supranatural yang berbeda, sehingga ada yang menyembah pohon, bahkan baliho pun ada yang disembahkan beberapa waktu yang lalu. Maka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang ke-20 di sana berbunyi, wa yatsef samisbeak wa yikra'lo el Elohe Yisrael, yang artinya dalam ayat ini ada banyak sekali El, tetapi El yang benar-benar El adalah El yang disembah oleh Yisrael. Apakah El itu? El adalah sesuatu yang kuat. Itulah sebabnya Tuhan yang tidak terbatas itu, Rio, Tuhan itu membatasi dirinya dalam sebuah nama. Di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-42 ayat yang ke-8 katakan, Ani Yahweh Husmi, aku Yahweh itu namaku. Jadi dalam hari ini Tuhan yang tidak terbatas, yes, saya akui. Tetapi justru Dia yang tidak terbatas itu yang membatasi dirinya dalam sebuah nama. Jadi jangan Tuhan yang membatasi dirinya dikatakan justru penyembah Bapa Yahweh ini yang menyandera Tuhan. Ya keliru. Itu hal yang pertama. Yang kedua, Tuhan juga tidak maha misteri. Ada ini seorang pendeta besar yang berkhotbah, Tuhan itu maha misteri. Bagaimana Tuhan maha misteri? Tuhan juga tidak maha misteri seperti yang orang anti Yahweh sangkakan. Karena yang tidak terbatas, yang penuh misteri itu membatasi dirinya dalam sebuah nama dan selalu memperkenalkan pribadinya dan namanya kepada para nabi dan para rasulnya. Jadi yang maha misteri namun menjadikan dirinya tidak misteri, jangan dibuat menjadi misteri lagi. Jadi bikin orang bingung kalau seperti itu, ya. Jadi orang yang anti dengan nama Yahweh kan sama saja dengan orang yang menolak karya Bapa Yahweh yang misteri, maha misteri itu supaya tidak misteri, tetapi justru dibuat misteri lagi oleh orang ini, ya. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, yang tidak terbatas itu kekal. Yes, saya percaya. Dan di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-18 katakan, Yahweh yimlok leolam waed. Yahweh memerintah kekal selama-lamanya. Jadi Yahweh itu tidak terbatas dan kekal. Jadi di dalam kitab perjanjian baru pun ada. Logiskah di dalam kitab perjanjian baru nama yang kekal hilang, sementara nama penyembahnya yang orangnya sudah mati justru ada di perjanjian baru? Kita bisa melihat ini contohnya di dalam kitab Ibrani. Di dalam kitab Ibrani khususnya pasal yang ke-11 tentang pahlawan-pahlawan iman itu, maka kita akan menemukan ada banyak sekali nama-nama orang yang ada di dalam perjanjian lama masih ditulis di dalam kitab perjanjian baru. Padahal orang yang namanya tercantum di situ, orangnya sudah mati semua, Rio. Nah, bagaimana mungkin Yahweh yang tadi dikatakan di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-18, Yahweh yimlok leolam waed, Yahweh memerintah kekal selama-lamanya. Kalau dia memerintah kekal selama-lamanya, tentu eksistensinya kekal, namanya pun kekal. Masa di perjanjian baru hilang dan kitab perjanjian barunya yang dianggap bahwa Yahweh itu sudah hilang, tidak ada, lenyap sama sekali. Jadi yang salah itu namanya yang hilang atau kitab perjanjian barunya yang menghilangkannya. Nah, ini yang harus kita bisa mencerna dengan sudut yang positif, ya. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, sebutan itu bisa bermacam-macam, tapi yang dipermasalahkan itu nama diri, bukan sebutan atau bahasa. Nah, kaum anti Yahweh mengatakan kalau tidak menyebut namanya tidak didengar doanya. Itu merupakan tuduhan ambigu atau yang tidak jelas, yang menunjukkan mereka tidak mampu membedakan antara nama dan sebutan. Jadi kalau dikatakan harus menggunakan nama Yahweh,
Siapa bilang harus menggunakan nama Yahweh? Kita menyebut dengan sebutan Tuhan, Lord, kemudian Bapa, atau sebutan-sebutan yang lain tidak masalah. Tetapi itu kan sebutan, bukan namanya. Ya, jadi mereka selalu membuat sesuatu menjadi tidak jelas. Membedakan antara nama dan sebutan itu mereka masih bingung. Khususnya di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-11, ada kejadian, ada banyak orang menggunakan ketika Ruach HaKodes berkarya di dalam kehidupan para rasul, sehingga para rasul itu datang dari berbagai bahasa, itu dianggapnya di situ menggunakan nama Allah, padahal tidak ada bukti. Kejadian itu mereka sedang membicarakan bahasa, bukan nama diri. Karena di dalam Kisah 2 ayat yang ke-11 berbunyi, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab, kita mendengarnya dalam bahasa kita sendiri, sementara mereka berbicara hal-hal yang besar mengenai Elohim, bukan nama Elohim, tetapi karya-karya besar Elohim. Dan di dalam kitab Alkitabul Muqaddas, yaitu kitab suci umat Nasrani yang berbahasa Arab, sebutannya pakai ilah dan Rab, meskipun memang ada sebutan Allah juga, karena pada saat itu mereka menerjemahkan di bawah penekanan, sedang sebutan yang sesungguhnya adalah ilah atau Rab. Namun perlu diketahui bahwa saat ini Kristen Arab juga sekarang sedang terjadi restorasi soal nama, sehingga setiap mereka membaca huruf alif lam lam ha yang disebutkan di situ sebagai sebutan, padahal itu adalah nama diri sesembahannya umat Islam yang harus kita hormati untuk kita tidak memakainya, mereka ganti menjadi ilah atau Rab. Jadi saat ini mereka pun sedang mengalami restorasi. Nama Yahweh pun ditulis di sana dengan tulisan Yahwah, karena huruf Arab tidak mengenal vokal E. Artinya dalam kitab Kristen berbahasa Arab, nama Yahweh juga ada. Berarti yang dimaksud di dalam Kisah 2 ayat yang ke-11 terbukti bukan nama diri yang dipermasalahkan, tetapi bahasanya. Jadi kalau demikian, yang idiot itu kaum kurang cerdas yang siapa ya? Penyembah Yahweh atau Allahisme di dalam kekristenan. Ini bukan saya menuduh loh, tetapi karena kita semua untuk menguraikan kebenaran firman seharusnya dikembalikan sesuai dengan firman itu sendiri. Kalau tidak cocok ya jangan dipakai. Beberapa tahun yang lalu ketika ada orang pendeta terkenal di Semarang, pada saat itu diberitakan seolah-olah mengenal nama Yahweh, saya diajak oleh Pak Alam Atmaja untuk pergi ke Semarang. Ayo Pak Yakub, kita ke pendeta ini, karena saya dengar katanya dia sudah mengenal Bapak Yahweh. Kemudian saya datang. Nah, ketika kami datang bersama di rumahnya, kami disambut dengan baik. Tetapi pada saat itu ketika ditanya tentang nama Tuhan, pendeta ini mengatakan, Pak, saya itu sudah bertanya kepada Roh Kudus. Kami berdoa dengan 3 orang. Jadi saya katanya, kemudian 2 pendeta besar lain yang sangat terkenal di kota Semarang, kami berdoa bersama-sama dan saya tanya, Tuhan, kalau engkau saya panggil dengan Allah, mau atau tidak? Boleh atau tidak? Saya tanya, lalu jawaban Roh Kudus apa, Pak? Roh Kudus jawab, mau tuh, boleh tuh. Nah, saya bilang, loh kok tidak cocok dengan kitabnya? Kitabnya katakan jangan engkau menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Yang tidak boleh disebut itu sembarangan. Tetapi kalau untuk menyebut namanya, kalau untuk memuji, ya tidak masalah. Tetapi bukan berarti Tuhan itu mengizinkan namanya disebut dengan sembarangan, diganti-ganti dengan nama sesembahan lain. Ada banyak ayat-ayatnya ya. Seperti misalkan Keluaran 23 ayat 13 kalau tidak salah, itu juga mengungkapkan seperti itu. Coba saya lihat sebentar, mumpung ingat. Keluaran pasal yang ke 23 ayat yang ke
13. Nah, di situ dikatakan, dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Juga nama sesembahan-sesembahan lain jangan kamu sebut. Itu jangan terdengar dari mulutmu. Nah, pendeta yang saya kunjungi di Semarang ini, Rio, dia katakan kami sudah tanya Roh Kudus. Lah Roh Kudus kok lupa dengan firman-Nya sendiri loh. Nah, ini kan jadi ambigu gitu betul sekali. Nah, ini yang saya bahas pada sesi yang kedua. Nanti saya lanjutkan pada sesi berikutnya, Rio. Iya, jadi melanjutkan dari Keluaran tadi ya, Dan. Jadi seakan-akan saat ini umat Nasrani di luar dari penyembah Yahweh ya, Dan. Ini seakan-akan menyandera Tuhan dari saudara kita yang lain. Justru itu. Jadi bisa dikatakan mencuri. Justru itu, tetapi dituduhkannya kepada kita. Iya, benar. Memang setan kan tugasnya kan mencuri, membunuh dan membinasakan atau memfitnah. Betul. Jadi memutarbalikkan fakta. Padahal yang menyandera justru mereka, bukan kita. Nah, kalau kita bicara soal menyandera, nanti saya akan lanjutkan siapa sebetulnya yang menyandera. Baik, gitu. Baik. Terima kasih Dedi untuk materi di sesi yang kedua. Dan sahabatku ini sangat luar biasa. Mungkin yang mau bertanya langsung saja 0816654532 di malam hari ini. Bapak Yahweh memberkati kita semua dan senantiasa dalam anugerahnya. Kami tunggu atensi sahabat melalui SMS dan juga pesan di WhatsApp. Jangan kemana-mana, kami akan kembali ke ruang dengar sahabat. Selepas pujian berikut ini ada Aku Adalah Bejanamu, dan sebuah pujian lagi, Ku Jadi Pemenang. Jangan kemana-mana, tetap di 107.8. Saatnya Tuhan, ku mau mendengar kebenaran firman-Mu. Persiapkan telinga dan pikiranku untuk aku menerima firman-Mu. Dalam hatiku, urapi lidah dan bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Firman-Mu adalah terang bagiku, dan pengajaran dari-Mu dalam hidupku. Berbicara
rintang menghadang di sepanjang perjalanan hidupku. Ombak dan badai di hadapanku tak akan membawaku tenggelam. Tak ada yang dapat hentikan kasih Tuhan Yesua kepadaku. Siapakah yang dapat pisahkan aku dari kasih-Mu Yesua? Sebab tangan Tuhan terus menjagaku agar ku sanggup melalui. Sebab Tuhan mau ku mampu jalani sampai pada akhirnya aku menang. Sepanjang perjalanan hidupku, ombak dan badai di hadapanku tak akan membawaku tenggelam. Sebab tangan Tuhan terus menjagaku agar ku sanggup melalui. Sebab Tuhan mau ku mampu jalani. Sahabat di malam hari ini, dan untuk kita semua di 107.8 dan yang mendengarkan di live streaming di www.suryakebenaran.com. Dan bagi sahabat di malam hari ini, nanti bagi sahabat yang ingin menyimak kembali bisa mengikuti siaran kami di malam hari ini di channel YouTube Yakub Sulistyo. Dan oleh karena itu sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita langsung masuk kembali dalam pertanyaan di malam hari ini. Iya baik, Dad, ini ada pertanyaan lagi untuk kita di malam hari ini. Kita lihat dulu, ini dari Ibu Hani di Kupangrejo. Iya, selamat malam Bu Hani. Iya, sehat selalu Ibu Hani. Sehat selalu. Amin, Bapak Yahweh memberkati. Shalom, selamat malam Pak Yakub beserta Mas Rio di tempat. Selamat malam. Amin, shalom, selamat malam. Nih saya hadir nih dan besok mau ke Salatiga lagi. Maaf, yang saya tanyakan, apakah di masa pandemi ini, pandemi COVID ini termasuk penyanderaan dan tidak diperbolehkan untuk beribadah bertatap muka? Oke, thanks katanya. Ya, terima kasih Bu Hani untuk pertanyaannya. Sebetulnya kalau dikategorikan sebagai penyanderaan bukan, walaupun kita tidak bertatap muka. Kenapa? Karena kami tidak dilarang untuk ibadah, ya, kecuali kalau dilarang ibadah. Jadi yang dilarang adalah berkumpul, karena untuk menanggulangi COVID ini memang ada baiknya dengan hikmat untuk tidak berkumpul. Itu merupakan peraturan dari pemerintah, ya kita dukung peraturannya sepanjang sesuai dengan firman. Dan ini bukan melarang ibadah, tetapi
ibadahnya dari rumah masing-masing. Terbukti kami para pelayan Tuhan masih bisa melayani di gereja, cuma tidak ada jemaat begitu ya. Ini ada baiknya juga. Jadi bukan merupakan penyanderaan, Bu Hani. Terima kasih Bu Hani atas pertanyaannya di malam hari sudah dijawab langsung. Dan baik, Dad, ini kita lanjutkan kembali. Ada pertanyaan dari Dr. Ayu. Ini ucapkan terima kasih atas jawabannya. Dan saya berada di Boston, katanya. Waduh, luar biasa. Terima kasih Dr. Ayu. Ini pertanyaan lanjutan dari Dr. Ayu. Bagaimana agar kita sebagai umat Bapak Yahweh bisa menjaga sikap dari tuduhan mereka? Ini mungkin maksudnya katakan kita menyandera Tuhan nih. Ya kita buktikan bahwa yang menyandera itu sebetulnya bukan kita, tetapi justru mereka begitu. Nah, bagaimana kita bisa membalikkan itu? Ya mau tidak mau banyak mempelajari kebenaran firman khusus tentang masalah nama. Saya sarankan untuk Dr. Ayu mungkin bisa melihat dari sanggahan-sanggahan saya terhadap para pendeta yang mendiskreditkan nama Tuhan. Jadi kalau mendengarkan begitu saja, itu ada yang dari Presbyterian dari Malaysia. Kalau kita mendengar begitu saja, nampaknya apa yang disampaikan itu benar dan tepat. Tetapi ketika saya sanggah, banyak orang terkejut karena ternyata memang apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Jadi semuanya karena asumsi, karena Talmud, karena inskripsi, karena kebiasaan budaya, bukan karena firman. Nah, bagaimana supaya kita bisa membuktikannya? Ya kita belajar dan kita tetap konsisten. Artinya jangan kemudian ketika kita diserang lalu kita ketakutan sendiri. Saya yakin kalau Dr. Ayu enggak mungkin begitu, karena Dr. Ayu ini saya menilai luar biasa sekali pemahaman pengetahuan firman-Nya. Luar biasa Dr. Ayu. Iya, baik, Dad, ini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke pertanyaan lanjutan dari Dr. Ayu ini. Ini bagaimana dengan orang yang berdoa nih, yang seakan-akan memerintah Tuhan padahal tidak mau tahu tentang nama Tuhan, tapi kenapa ada yang diperkenankan? Ya, itu sok tahu sebetulnya. Nah, kalau kenapa diperkenan, sebetulnya ada juga jawabannya nanti setelah pembahasan ini ya. Baik. Siapa yang menyandera Tuhan? Kalau begitu, nah itu sudah ada jawabannya. Artinya orang tidak mengenal nama Tuhan, tetapi dia bisa melakukan sesuatu hal, gitu kan? Ya, nanti ada jawabannya. Baik, terima kasih Dedi, dan saya tunggu nih. Iya, dan kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Dr. Ayu. Bapak Yahweh itu kekal, ya amin. Tapi kenapa yang kekal diakal-akalin? Apakah karena ingin dengan mudah mengabarkan Injil kebenaran sehingga mengakali itu? Alasannya memang begitu, Dr. Ayu. Memang benar alasannya itu. Itu salah satu alasan saja ya, supaya mudah memberitakan Injil. Tetapi kalau Tuhannya salah, ya sama saja salah kalau begitu. Kemudian yang pasti adalah di dalam dunia supranatural, karena setan takut kalau nama Yahweh itu disebut. Karena nama itu adalah nama yang maha dahsyat, nama yang sangat berkuasa. Dan setan tahu itu. Makanya setan memakai para teolog-teolog yang tidak mau belajar, sehingga menganggap bahwa nama Yahweh kalau disebut itu justru sesat, justru nggak karu-karuan dan sebagainya lah. Itu merupakan cara setan untuk memperdaya manusia. Nah, yang dipakai siapa? Ya tidak lain adalah para teolog yang bisa dipandang gitu. Gitu Dr. Ayu. Iya. Ini kita lanjutkan lagi pertanyaan dari Dr. Ayu, Dad. Terima kasih, di pertanyaannya sangat luar banyak biasa. Di malam hari ini. Iya, apakah karena sistem pergerakan cara penginjilan modern yang hanya menuntut memenangkan jiwa dan mengabaikan nama Tuhannya? Terima kasih. Ya, selama ini yang dipikir memang begitu, Dr. Ayu. Tetapi tidak menyadari bahwa kalau Tuhannya salah, ya tentu kepada pribadi yang salah juga. Lalu untuk apa? Berarti kan hanya untuk mengumpulkan orang seolah-olah beragama, pindah agama begitu. Agama tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan Tuhannya. Karena itu saya setuju dengan pertanyaan Dr. Ayu ini, bahwa itu merupakan fenomena-fenomena yang harus kita lenyapkan. Betul. Karena ini tidak sesuai dengan kebenaran firman. Mau tidak mau ya harus kita tetap melakukan konsistensi kita tentang kebenaran firman, begitu, apapun konsekuensinya. Gitu Dr. Ayu. Baik, terima kasih Dr. Ayu, dan juga terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari Dr. Ayu di malam hari ini. Dan kami lanjutkan ya. Silakan Dedi untuk sesi selanjutnya. Ya. Nah,
Tadi setelah sesi yang pertama dan yang kedua, lalu pertanyaannya, kalau begitu siapa yang menyandera Tuhan? Yang menyandera Tuhan, saya sebutkan di sini ada dua hal. Yang pertama adalah Tuhan si empunya nama itulah sendiri yang menyandera dirinya sendiri, agar manusia bisa mengidentifikasi dirinya dengan benar dan tepat. Wong sudah diberi nama, artinya yang unlimited menjadi limited saja masih susah. Tetapi orang seolah-olah merasa yang unlimited itu yang diketahuinya. Nah, ini kan sesuatu yang aneh. Nah, bagaimana menyanderanya? Ya, menyandera dirinya dalam sebuah nama, yaitu nama Yahweh. Karena kan orang tidak tahu, makanya tadi di awal saya katakan ada yang keris disembah, matahari disembah, bulan disembah, pohon besar disembah, ya. Dan yang memberi nama Yahweh itu bukan Mose atau Musa, tetapi yang memberi nama adalah dirinya sendiri, seperti yang tertulis di dalam kitab Yeremiyahu atau Yeremia 32 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, sebab engkau yang telah menaruh tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban di tanah Mitsraim atau Mesir sampai pada hari ini, dan di Israel serta di antara manusia, dan engkau telah membuat nama bagimu. Coba, amin. Engkau telah membuat nama bagimu seperti pada hari ini. Jadi salahkah Elohim menyandera dirinya sendiri agar manusia dapat mengenal dengan baik dan benar? Tetapi justru disalahartikan oleh orang-orang yang anti dengan nama Tuhan yang benar ini. Jadi kan dibolak-balik nggak karu-karuan. Ya. Kemudian hal yang kedua, Allahisme yang memaksakan kehendak, karena mengharuskan Tuhan si empunya nama mengikuti kehendaknya, sementara dirinya tidak mampu membedakan antara nama, sebutan, bahasa, dan budaya. Mereka masih rancu karena mengaitkannya. Karena itu di dalam Roma pasal 10 ayat yang ketiga dikatakan, sebab dengan tidak memahami kebenaran Elohim dan dengan berusaha menegakkan kebenarannya sendiri, mereka tidak tunduk kepada kebenaran Elohim. Justru Elohimlah yang harus tunduk kepada mereka. Dianggapnya karena bisa melakukan mukjizat dan diberkati berarti benar. Nah, ini dari apa yang ditanyakan oleh Rio nih ya. Padahal orang bisa melakukan mukjizat dan diberkati itu bukan berarti itu menjadi tolak ukur satu kebenaran. Tetapi itu karena semata-mata kemurahan Elohim saja untuk dapat melakukan mukjizat dan diberkati. Kenapa? Misalkan saya tidak mengenal Yahweh, saya mendoakan seseorang, orang sembuh, ya tidak masalah, walaupun saya tidak kenal. Kenapa? Karena saya mendoakan orang supaya orang itu baik, sembuh. Sementara betul. Orang itu adalah sama-sama ciptaannya Tuhan. Nah, ayatnya ada di dalam kitab Yesayahu pasal 45 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Selain aku tidak ada Elohim. Aku akan memperlengkapimu walaupun engkau tidak mengenalku. Amin, amin, jadi tolok ukur kebenarannya jangan mukjizat dan berkat, tapi firman itu sendiri. Kalau yang dijadikan tolok ukur adalah mukjizat, oh di atas muka bumi ini ada banyak orang bisa melakukan mukjizat. Kita aja yang kurang tahu. Kemudian diberkati, karena orang kalau bicara soal diberkati Rio, selalu tolok ukurnya adalah materi. Nah, kalau begitu coba kita lihat yang selain orang Kristen yang kaya raya banyak, oh jauh lebih banyak daripada kekayaan orang Kristen. Ya mohon maaf tidak mengecilkan arti orang Kristen yang memiliki berkat yang besar, tetapi yang bukan Kristen tetapi uangnya jauh lebih banyak juga banyak gitu ya. Jadi yang menjadi tolok ukurnya adalah jangan mukjizat dan berkat. Jadi kembali ke pertanyaan itu, siapa yang menyandera Tuhan? Yang pertama adalah Tuhan si empunya nama itu sendiri. Yang kedua Allahisme lah yang memaksakan kehendak sehingga menuduh orang yang menyembah Bapa Yahweh yang dikatakan menyandera Tuhan. Nah, ini kan jadi terbolak-balik nggak karu-karuan.
Begitu Rio, ini pembahasan yang selanjutnya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan di malam hari ini, kalau tadi dijelaskan begitu luar biasa. Jadi bagi sahabat kembali lagi yang mau beratensi dengan pertanyaan di malam hari ini, langsung saya SMS dan juga via WhatsApp di 0816654532. Kami menunggu atensi sahabat dan kami akan kembali selepas pujian berikut ini. Masih kembali dengan pujian yang pastinya memuliakan nama Bapa Yahweh. Kita dengarkan dulu dari Lion, yaitu Karena Kasih-Mu. Karena kasih-Mu aku di sini, tanpa kasih-Mu aku tak sanggup. Kau kudus, sucikan aku dengan darah-Mu. Kau basuh aku, jadikan aku seputih salju. Yeshua, Kau ubah hidupku. Pengorbananmu takkan pernah tergantikan. Karya kasih-Mu sebagai bukti cinta-Mu. Engkau yang kudus, merendahkan diri bagiku. Anugerah-Mu bagiku karena kasih-Mu. Dengan darah-Mu, Kau basuh aku, jadikan aku seputih salju. Yeshua, Kau ubah hidupku. Pengorbananmu takkan pernah tergantikan. Karya kasih-Mu sebagai bukti cinta-Mu. Engkau yang kudus, merendahkan diri bagiku. Anugerah-Mu bagiku karena kasih-Mu. Karena cinta-Mu,
pernah tergantikan. Karya kasih-Mu sebagai bukti cinta-Mu. Engkau yang kudus, merendahkan diri bagiku. Anugerah-Mu bagiku, anugerah-Mu bagiku, anugerah-Mu bagiku, karena kasih-Mu.
Baiklah sahabatku, di malam hari ini yang diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan kami dalam program Refleksi bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, dan pembahasan kita yaitu menyandera Tuhan. Ya sahabatku, kalau tadi 2 buah lagu pujian, Karena Kasih-Mu dan Dia Panggil Namamu, yang sudah hadir ke ruang dengar sahabat. Baiklah, kita akan masuk pada sesi selanjutnya. Waktu kami persilakan. Silakan. Ya, ini berarti sesi closing statement ini sudah nih ya. Jadi sahabat Suara Kebenaran dimanapun berada, hal yang harus kita perhatikan adalah jangan mengatur Tuhan karena kebiasaan, tapi biasakanlah diatur Tuhan meskipun tidak biasa. Jadi kita jangan menganggap enteng soal nama Tuhan. Ada orang nanya begini, Rio, bagaimana dengan orang yang menggunakan nama katakanlah Isa begitu ya, kok bisa ini itu dan sebagainya. Saya katakan Tuhan itu mengetahui ketidakmampuan seseorang, tetapi bukan berarti stop sampai di situ. Tuhan itu memberikan pemahaman untuk berikutnya. Cuman yang jadi masalahnya kadang orang takut untuk melangkah karena dianggap nanti sesat. Karena kan sesuatu yang dihembus-hembuskan terus-menerus dianggap katakanlah itu sesat, itu akan seolah-olah menjadi satu kebenaran begitu. Karena itu saya katakan jangan mengatur Tuhan lah karena kebiasaan, tapi biasakanlah diatur Tuhan meskipun tidak biasa. Meskipun kita konsekuensinya ya dibenci, dianggap sombong, padahal yang sombong justru mereka yang tidak mau menyebut nama Tuhan. Katanya aku cinta Engkau Tuhan. Nah, kata cinta, masa cinta menyebut namanya saja ndak mau, ndak sudi aku menyebut namamu kan gitu. Nah, mana ada cinta? Orang kalau sedang jatuh cinta, Rio, ngobrol sana ngobrol sini. Iya, tentu nama pasangannya. Nama orang itu disebut terus sampai yang dengerin juga blenger. Apa namanya sampai ya udah bosan lah gitu. Tapi terus disebut, kenapa? Karena ada rasa cinta. Nah, ini kan aneh. Aku cinta Engkau Tuhan, sebut namanya aja nggak mau. Malah dikatakan, ada yang lebih ekstrim lagi mengatakan begini, Rio, saya jangankan menyebut, mendengar nama Yahweh saja najis bagi saya. Waduh, tapi orang itu sudah ketemu Bapak Yahweh sekarang ini, karena orangnya sudah innalillahi. Haleluya. Jadi saya ketemu, nanti Bapak Yahweh akan tanya, kamu tahu siapa yang membuat nama, kalau telinga kamu menyebut nama Yahweh itu najis? Nah, saya inilah pribadinya. Kaget dia pasti ya. Itu yang pertama. Jadi jangan mengatur Tuhan karena kebiasaan, tapi biasakanlah diatur Tuhan meskipun tidak biasa. Yang kedua, bedakanlah antara nama, sebutan dan bahasa serta budaya. Jangan dicampur-campur. Karena tidak ada nama yang dibudayakan. Betul. Tidak ada nama yang dijadikan sebuah sebutan kecuali memang namanya sama dengan sebutan. Contoh, orang yang bernama Yanto tidak bisa diganti menjadi guru meskipun profesinya sebagai guru, kecuali namanya memang guru. Nama juga tidak bisa diubah sesuai bahasa yang ada di negara tersebut. Misal ada orang yang bernama Bunga, saat ke Amerika tidak bisa namanya diterjemahkan menjadi flower, tidak bisa. What's your name? My name Flower. Ya tidak bisa. My name ya Bunga tetap gitu. Jadi nama tidak bisa diubah. Salah satu contoh, kalau orang yang sekolah teologi, Rio, kan untuk lulus S1 harus bikin skripsi. Nah, pada saat bikin skripsi kan ada catatan apa namanya, boleh dibilang kutipan dari profesor atau dari buku-buku yang lain begitu. Nah, kenapa namanya yang menulis itu kok dicantumkan, tetapi nama Tuhan kok dianggap sepele? Betul. Saya katakan bahwa nama Tuhan ini sangat amat penting. Terbukti tertulis hampir 6.000 kali, ya, hampir 6.000 kali. Kalau tidak penting ya tidak usah ditulis saja. Betul. Kalau dikatakan apa sih artinya sebuah nama? Nah, kalau nama tidak penting ya tidak usah pakai nama Yesus lah. Berarti Yesus tidak penting dong kalau gitu. Kenapa harus Yesus yang menyelamatkan katanya? Ya, Yeshua itu adalah nama yang
di atas segala nama, dan dia tidak lain adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Dan ketika ditolak, dia naik lagi ke Samayim, ke sorga, kemudian dia turun lagi dalam wujud yang berbeda, yaitu Ruach HaKodes, yang disebut Immanuel, Imuna Anaknu Elohim, Elohim yang berdiam di dalam kita. Tujuannya apa? Untuk membimbing. Nah, yang jadi masalahnya, kita mau tidak dibimbing oleh Roh Kudus, oleh Ruach HaKodes. Nah, kita kadang maunya dibimbing oleh orang pendeta senior. Pendeta itu saja enggak, pendeta ini saja enggak. Loh, kita ini mau mendengar pendeta atau mendengar firman? Yes. Nah, itu yang penting, Rio. Jadi sahabat Surya Kebenaran, dalam hal ini saya sarankan, walaupun kita tidak biasa, tetapi biasakanlah yang benar. Ya, jangan membenarkan yang sudah biasa, karena yang sudah biasa belum tentu benar. Gitu. Jadi yang terpenting kembalilah kepada firman. Jangan kalau membahas Daud misalkan, Pak, saya mau tanya soal Daud, mari nak kita buka ayat ini, ayat itu. Saya mau tanya tentang Salomo, mari nak kita buka ayat ini, ayat itu. Tapi giliran bagaimana tentang nama Tuhan? Menurut inskripsi, menurut Talmud, menurut ini, menurut itu. Nah, menurut firmannya kapan? Nah, ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Betul. Jadi itu, Rio, yang saya sampaikan pada acara malam hari ini. Menyandera Tuhan berarti kita tidak menyandera Tuhan, tapi Tuhanlah yang menyanderakan dirinya supaya kita mengenal dengan baik dan benar. Haleluya. Haleluya. Dan ini bagaimana nih, Det, bagi para penyembah Yahweh sendiri ketika bersikap untuk benar-benar menyatakan nama Bapa Yahweh di tengah orang lain yang belum mengenal Bapa Yahweh secara benar atau secara dalam, ya. Bagaimana sikap yang harus dipegang, karena kita tahu banyak juga penyembah Yahweh yang menyepelekan hal ini. Banyak juga penyembah Yahweh yang seperti istilahnya, wah kalau kamu nggak terima Yahweh nanti kamu gini. Terus ada juga yang menyembah Yahweh mengabaikan Yesua. Ada juga yang lebih ke Yesua mengabaikan nama Bapa. Gimana nih, Dan? Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, Yeshua HaMashiach itu adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke bumi dalam wujud manusia. Baik. Dan ketika Yahweh turun ke bumi, di sorga tetap ada Yahweh. Karena Yahweh itu bisa menjadi apa saja, bisa menjadi berapa saja, mau menjadi bagaimana saja, karena dia maha kuasa, El Shaddai. Dia mampu melakukan apa saja yang dia mau. Jadi kita tidak bisa mengabaikan, karena di dalam kitab 1 Yohanan 5 kalau tidak salah ya, 1 Yohanan 5 ayat yang sebentar saya lihat ini sebagai ayat yang terakhir, 1 Yohanan 5 ayat yang ke-7, ya. Di sana dikatakan, sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim atau di sorga, Bapa yaitu Yahweh, Firman yaitu Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes, dan ketiganya ini adalah satu. Jadi jangan dipisah-pisahkan. Kalau seperti koin kira-kira ada sisi kanan dan sisi kiri, itu tidak boleh dihilangkan satu. Jadi kalau misalkan kok yang penting Yahweh saja, ya ini jadi Yudaism, ya. Tapi ada yang kebablasan juga, tidak mau menyebut Yahweh jadi Hashem. Hashem itu bukan nama, itu sebutan. Hashem itu dari kata Ha dan Shem. Ha itu, Shem itu nama. Jadi Hashem itu nama itu. Atau Adonai, Adonani, Tuan aku, Tuanku. Itu bukan nama. Tidak ada Tuanku berfirman, Adonai berfirman, atau orang bilang dia tidak bernama karena Ehye Asar Ehye. Tidak ada Ehye Asar Ehye berfirman, tidak ada. Yang ada adalah Yahweh berfirman, Yeshua berfirman, Ruach HaKodes memberikan bimbingan. Kenapa? Karena ini satu adanya, satu pribadi, bukan 3 pribadi yang jadi satu. Karena kalau 3 pribadi berarti kita bukan monoteisme, tapi politeisme. Kita ini monoteisme. Ya, jadi begitu, Rio. Ya, haleluya. Terima kasih Dedi untuk jawabannya, dan untuk sahabat semua yang sudah beratensi dan bergabung dalam program di malam hari ini, program refleksi
tanya jawab dan juga seputar materi kita, yaitu menyandera Tuhan. Terima kasih untuk atensi sahabat yang sudah bergabung dari kota lainnya juga yang mendengarkan. Walaupun tidak bertanya, tapi kami percaya sahabat sudah mendapatkan berkat secara pribadi, yaitu berkat bagi setiap jiwa kita. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Dedi Yakub yang sudah berbagi di malam hari ini. Ya. Tetap sehat selalu. Terima dan kasih. lebih dahsyat lagi dalam Haleluya. pelayanannya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Dan terima kasih sahabat, demikian sudah untuk kami menemani ruang dengar sahabat. Dan sebuah lagu terakhir menutup jumpa kita di malam hari ini, itu lagu Nyanyi Mazmur Bagi Dia, yang ditulis nih oleh Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Terima kasih sahabatku, kami pamit undur dan sampai bertemu di minggu depan dengan materi dan juga pembicara lainnya yang pastinya memberkati untuk sahabat kita semua. Bapak Yahweh menyertai kita semua. Shalom Aleichem. His name